Pada saat ini saya akan menerangkan suatu aplikasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan. Memang pada saat ini aplikasi ini tidak ada hubungannya dengan ilmu gizi, tapi masih berhubungan juga dengan kesehatan, terutama berhubungan dengan COVID-19, di mana terutama di Jakarta menerapkan bahwa orang yang akan masuk ke mal harus menyertakan sertifikat vaksin. Nah, saya akan menerangkan bagaimana cara bukan mencetak vaksin ya, mencetak sertifikat vaksin yang banyak yang lagi up to date. Pemerintah memban marketplace yang menyatakan akan yang menjual jasa mencetak kartu vaksin. Jadi disclaimer bahwa ini bukan mencetak kartu vaksin, karena gini, kartu vaksin itu sifatnya sangat pribadi, tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan. QR code-nya bisa dirubah, nama bisa dirubah, tetapi batch, misalnya nomor vaksin di situ bisa digunakan oleh orang lain. Nah, jadi ini sifatnya untuk pribadi kita. Apabila daerah rekan-rekan menerapkan harus memperlihatkan sertifikat vaksin ketika masuk ke suatu daerah. Nah, sebelum saya menerangkan cara dari cara menerapkan sertifikat vaksin tersebut, bukan dicetak tapi diletakkan di HP rekan-rekan. Karena pada saat ini mungkin kalau sifatnya kartu KTP itu biasanya disimpannya di dompet. Mungkin bagi rekan-rekan selalu membawa dompet, tetapi itu dompet boleh dibilang pada saat ini merupakan alternatif kedua yang dibawa oleh rekan-rekan ketika perjalanan atau yang lainnya. Ya, lebih banyak rekan-rekan mengguna yang pertamanya adalah HP. Jadi kalau dulu mungkin dompet prioritas pertama, tapi sekarang beralih ke area digital, era digital, yang prioritas yang dibawa bukannya dompet tetapi HP. Karena di HP bisa disimpan kartu, disimpan mobile banking dan lain-lain sebagainya. Jadi saya akan menerangkan sebelum menerapkan kartu sertifikat vaksin di HP rekan-rekan, yang perlu pertama kali adalah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita masuk dulu ke Play Store. Setelah masuk ke Play Store, itu kita masuk dulu ke Play Store. Lalu di situ ada aplikasi, kita ketik keywordnya adalah Peduli Lindungi. Kita unduh. Peduli Lindungi ini 12 MB, jadi cukup kecil juga kalau menurut saya. Nah, setelah kita menginstal Peduli Lindungi, di situ di Peduli Lindungi akan muncul beberapa ketentuan. Baik, ketentuan pertama, memindai dulu, buka. Nah, ketentuan pertama adalah membantu pelacakan penyebaran virus. Jadi lokasi kita berada di kecamatan yang termasuk zona mana? Apakah zona hijau, zona kuning atau orange, atau zona merah? Nah, aplikasi ini
aplikasi juga memberikan informasi zonasi dan notifikasi keramaian. Jadi sebelum kita masuk ke keramaian tersebut, apakah keramaian tersebut masuk ke zona mana? Kalau memang tidak penting-penting banget, kita tidak perlu masuk ke zona tersebut. Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ini juga termasuk teledokter untuk berkonsultasi apabila kita mengalami isoman atau penanganan lebih lanjut. Dan ini zona risiko paparan COVID-19 terkini. Lalu kita masuk untuk check in out lokasi hingga tiket. Nah, apabila kita setuju menginstalnya, klik setuju. Setelah kita mengklik setuju, di sini ada dua cara masuk, alamat email dan nomor telepon. Saya kalau memasukkan email, mungkin rekan-rekan agak susah, tetapi saya menyarankan untuk memasukkan nomor telepon. Masukkan nomor telepon tanpa angka 0 di depannya, jadi langsung masukkan 8. Misalnya 801 berapa sekian sekian sekian. Nah, setelah kita memasukkan, kita akan menerima 6 digit verifikasi. Nah, ini kembali lagi 6 digit verifikasi ini jangan diberikan ke orang lain juga, karena ini kode rahasia kita. Setelah kita memasukkan, kita verifikasi bahwa itu. Nah, selanjutnya aktifkan lokasi Anda. Nah, lokasi ini maksudnya GPS. Kita di aplikasi ini akan memberitahu kita lokasi tempat tinggal kita masuk ke zona mana. Ya, ini bagian awalnya, ini bahasa Inggrisnya. Setelah kita mengerti, dia meminta izin untuk mengakses lokasi kita, GPS kita, lalu media, foto. Setelah mengerti, dia meminta akses juga dan akses kamera. Ini untuk scan QR code apabila kita membutuhkan scan QR code nanti. Mengerti dan izinkan, semuanya kita izinkan. Nah, di sini adalah menu tampilan utama. Jadi seperti ini menu tampilan utamanya. Ada akun ini, lalu home dan statistik. Ini home. Di sini lokasi kita termasuk nih. Untuk statistik, data yang diakses sementara belum tersedia. Itu. Ini juga perlu jaringan internet yang bagus. Nah, untuk home ini kita bisa lihat bahwa pada saat ini lokasi saya berada pada risiko sedang. Jadi termasuk resiko zonanya zona orange. Nah, ini menggunakan lokasi Anda di sini, privasi lokasi. Nah, ini daerah sekitar zona berada di posisi saya ini. Jadi di sini semuanya hampir masuk ke resiko sedang. Nih. Baik, setelah kita melihat di sekitar kita, hampir semuanya resiko sedang. Jadi nggak ada resiko hijau. Nah, lalu masuk ke daftar vaksin, karena saya sudah melakukan vaksin 3 kali, jadi saya melewati menu ini. Kita balik, lalu scan QR code. Nah, scan QR code-nya apabila kita sudah melakukan memprint sertifikat vaksin, di situ ada QR code-nya, bisa di-scan pada ini. Ini teledokter, periksa kesehatan mandiri, banyak konsultasi dokter juga. Ini bisa diklik mana yang kira-kira rekan-rekan mau konsultasi dokternya. Dan info penting belum tersedia. Dan di hari perjalanan ini aplikasi Peduli ini sangat penting kalau kita sering bepergian keluar kota. Tapi saya nggak ada, jadi ini. Nah, password digital
ini adalah sertifikat setelah kita melakukan vaksinasi. Di sini ada 3. Kebetulan untuk tim kesehatan diwajibkan 3 kali. Nah, setelah home masuk ke akun kita. Nah, ini QR code hasil COVID-19 kita. Di situ ada riwayat vaksin. Nah, ini riwayat vaksin kita. Ini saya sudah 3 kali melakukan vaksinasi. Setelah riwayat vaksin, sertifikat vaksin, dan kapan harus memeriksa diri. Ini merupakan penjelasan dari Peduli Lindungi ini. Apa tip-tip apa yang harus dilakukan. Ini semuanya mengenai penjelasan, definisi sampai ke versi aplikasi ini sendiri. Jadi sifatnya hanya bersifat teori saja. Nah, sebenarnya untuk yang terpenting adalah kita mengunduh dari sertifikat vaksin. Nah, 1, 2, 3 lebih baik unduh yang terakhir. Kalau rekan-rekan 2 kali, unduh yang kedua kali. Kalau 1 kali, yang 1 kali. Kita unduh. Nah, sertifikatnya setelah kita unduh, kita lihat di galeri. Kita keluar dulu, masuk ke galeri. Di situ apakah hasil unduhan kita sudah ada apa belum. Nah, kita lihat di album. Nah, ini ada hasil unduhan dari sertifikat yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu karena ini bentuknya landscape, rubah sertifikasi ini dalam portrait. Jadi diedit, maksudnya diedit dulu, dipotong, baru dibalikan. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita terapkan sebagai wallpaper dari HP kita. Nah, tambahkan, kita lihat di album. Nah, yang bentuknya portrait diterapkan. Nah, ada 2, ada sebagai style sebagai layar kunci atau sebagai wallpaper. Saya menyarankan style sebagai layar kunci karena akhirnya tidak akan dihalangi oleh ikon-ikon aplikasi yang lain. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah terhalangi, jadi agak susah, apalagi kalau misalnya QR code-nya terhalangi oleh icon dari aplikasi. Jadi lebih baik diterapkannya style sebagai layar kunci. Kita style layar kunci, lalu kita cek dulu, matikan HP kita. Setelah matikan HP, nah baru seperti ini. Jadi tidak dihalangi oleh layar icon dari aplikasi tersebut. Demikianlah cara penerapan dari sertifikat vaksinasi. Kembali lagi saya ingatkan, jangan memberikan sertifikat vaksinasi ke orang lain karena bisa disalahgunakan. Lebih baik kita simpan di HP kita, buat sebagai wallpaper atau style sebagai pengunci, layar pengunci. Nah, mungkin rekan-rekan kembali lagi saya ingatkan, jangan dirubah sertifikat vaksin itu ke bentuk kartu menggunakan jasa orang lain. Jadi kalau rekan-rekan pingin dirubah menjadi kartu seperti KTP boleh, tapi lakukan sendiri. Tidak disarankan diberikan kepada jasa print ataupun yang lainnya. Lebih baik pergunakan sendiri. Lalu kalaupun misalnya setelah di print pakai kertas biasa di laminating, perhatikan proses laminatingnya, jangan ditinggal. Ini bisa disalahgunakan dan rekan-rekan pun rasanya tidak perlu melakukan
merubah sertifikat vaksin tersebut, misalnya seperti ini, di baju, di kaos, ataupun yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu rekan-rekan menempelkan kartu sertifikat vaksin tersebut seperti yang tertera di samping saya gitu. Dan mungkin kecuali kalau rekan-rekan ingin kampanye pentingnya vaksin, mungkin ya sebagai lucu-lucuan bahwa pentingnya vaksin itu bisa sebagai kampanye bahwa kita telah berapa kali vaksin, lalu membuat sebuah kaos yang di gambarnya sertifikat vaksin. Demikianlah cara menerapkan sertifikat vaksin di layar HP rekan-rekan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.